Nah, lanjut ya Pak, dari S2. Saya tertarik dengan S3 Bapak juga, yaitu Korea Selatan. The next levelnya adalah mereka adalah membawa misi dari negara mereka masing-masing. Karena most of them itu adalah government officer atau military officer. Karena saya course-nya di Defense Language Institute di Texas. Halo Besti, jumpa lagi di podcast PNS Live Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali. Apa kabar nih Besti? Pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari Jakarta, yaitu adalah Direktur SITP Pak Saiful Islam. Halo Pak Saiful, apa kabar? Baik, Fania. Apa kabar, Fania? Baik juga, Alhamdulillah, puji Tuhan. Jadi Pak, ini kita ada di podcast PNS Live. Tapi live-nya itu pakai Y, Pak. Live, L-Y-F-E, live. What's the meaning? Ya, jadi live itu kalau search di Google, live pakai Y itu adalah kehidupan yang luar biasa. Jadi pada kesempatan kali ini, Besti itu adalah panggilan penonton kita gitu, Besti. Jadi Besti tuh pengen denger nih cerita dari Pak Saiful, kehidupan yang luar biasa, pastinya sharing pengalaman selama menjadi PNS di Kementerian Keuangan. Oke, Bapak saat ini menjabat sebagai Direktur SITP ya Pak? Iya, betul. Ya. Boleh jelasin nggak Pak ke Besti, mungkin secara singkat dan secara umum, Direktorat SITP itu apa sih Pak? Jadi SITP ini adalah Sistem Informasi Teknologi Perbendaharaan. Salah satu direktorat yang ada di unit Eselon 1, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. Dilihat dari namanya SITP, berarti yang dikelola ya masalah yang berkaitan dengan pengembangan operasional, pemeliharaan dari sistem informasi dan juga teknologi yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Oke, mungkin IT-nya ya, IT-nya DJPB gitu ya Pak. Unit IT-nya Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Oke. Nah, apakah Bapak dari awal masuk PNS langsung di Direktorat SITP atau sebelumnya udah pernah kemana aja nih Pak? Wah, ini berarti saya harus membuka catatan 32 tahun yang lalu. Oke, berarti Bapak sudah menjadi PNS 32 tahun. Saya belum lahir, Pak. Ya, saya masuk 89 pada saat saya selesai lulus dari Diploma 3 STAN. Lulusan STAN. Betul, dan waktu itu saya sempat magang setelah lulus beberapa bulan di kantor pusat. Waktu itu namanya masih Direktorat Jenderal Anggaran, tahun 89. Setelah itu saya dapat penugasan di Sulawesi Utara, di Manado. Awalnya di Manado. Betul. Dan tahu nggak Van, perjalanan dari Jakarta ke Manado waktu itu, saya berangkatnya dari Surabaya karena saya orang Jawa Timur. Itu naik kapal laut dari Surabaya, Tanjung Perak ke Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara. Itu 4 hari 3 malam. Betul. Jadi berangkat hari Senin sore sampai Kamis siang. Wow. Jadi imagine gitu ya. Jadi kita mengarungi samudra. Di kapal ya Pak? Betul, di atas kapal. 3 malam. Berhenti di Makassar, kemudian Balikpapan, terus kemudian di mana itu, di saya kira salah satu pelabuhan di dekat Gorontalo sana, terus terakhir di Manado. Di Manado. 4 hari. 4 hari. Gak kebayang. 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam di kapal lagi. Iya, sebagai junior staff pada saat itu. Dan saya 7 tahun bertugas di Sulawesi Utara. Terus Pak, menarik nih Pak. Dan I enjoy that. Enjoy ya Pak, di Manado tuh bagus juga ya bagus, Pak? Alamnya. Seperti ini, banyak lautnya. Banyak lautnya, setuju Pak. Dan 7 tahun sebagai staff di kantor
pelayanan perbendaraan dan kas negara. Oke, kantor kas negara ya. Kemudian saya diberi kesempatan untuk bertugas di kantor pusat setelah 7 tahun bertugas di Manado. Okay. Salah satu direktorat yang ada di Dirjen Anggaran pada saat itu. Ya, dari kantor yang tadinya mengurusi masalah operasional, melayani satuan kerja, kemudian ke direktorat teknis yang ada pada saat itu. Nah, beberapa tahun kemudian sampai saya beralih lagi ke KPKN tapi khusus. KPKN khusus. Nah, waktu itu di Departemen Keuangan di Ditjen Anggaran ada KPKN khusus yang menangani masalah penyaluran pinjaman hibah luar negeri. Oke. Nah, hanya ada satu-satunya KPKN yang menyalurkan dalam bentuk valuta asing. Itu di Jakarta. Itu di Jakarta. Okay. Kenapa saya termasuk yang terjaring? Gimana tuh Pak? Masuk di situ. Yeah. Karena ini ada KPKN khusus di mana transaksi-transaksinya itu banyak menggunakan dokumen-dokumen berbahasa Inggris. Dokumen kontraknya, loan agreement, segala macam. Karena kan transaksi luar negeri betul, ya Pak. Betul. Jadi kita itu kayak KPKN asing gitu kayak kantor asing gitu. Nah, itu dicarilah semacam yang staff yang kira-kira qualified untuk mengisi di posisi di KPKN khusus karena tadi banyak transaksi-transaksi yang dalam bentuk falas kontraknya berbahasa asing, Inggris ya. Dan buat saya itu adalah challenge atau tantangan untuk masuk ke situ. Berarti Bapak dari dulu tuh udah jago bahasa Inggris dong ya? Sebetulnya jago-jago banget sih enggak. Merendah aja Bapak. Ya biasalah seperti Indonesian student pada umumnya pada saat itu. Mungkin in term of the grammar ya. Tapi dalam hal speaking writing kita nggak terlalu confident. Iya, karena jarang praktek ya Pak Indonesia. Ya, tapi kalau untuk baca terus kemudian memahami teks bahasa Inggris kayaknya sih rata-rata anak stan sih. Udah qualified ya Pak. Oke. Nah, waktu saya searching nama Bapak, saya searching nih nama Bapak di Google ya. Saiful Islam, dan saya tuh amazed lihat pendidikan Bapak. S2 lulusan di Amerika dan S3 di Korea Selatan. Kayak wah keren banget gitu. Mungkin boleh cerita Pak, kenapa sih Bapak mau semangat gitu ya untuk menempuh pendidikan S2 dan bahkan sampai S3? Betul. Jadi waktu saya di KPKN khusus tadi itu kan daily activities-nya itu berhubungan dengan dokumen-dokumen yang berbahasa Inggris. Yang somehow juga ketemu sama pihak rekanan yang berasal dari luar negeri juga. Jadi mau tidak mau kemudian mendorong saya untuk banyak berinteraksi dengan sesuatu yang berasal dari luar. Nah itu yang kemudian mendorong saya, kayaknya saya ingin improve knowledge secara lebih terstruktur gitu ya, yaitu dengan menempuh studi. Nah, strategi yang saya ambil adalah bahwa untuk bisa ambil studi S2 di luar negeri, maka harus selesai dulu S1-nya. Makanya ketika saya di KPKN khusus waktu itu ya. Waktu itu belum selesai S1-nya? Belum. Saya sambil menyelesaikan kuliah atas inisiatif sendiri, kuliah sore. Jadi saya tuntaskan S1 saya. Begitu saya selesai S1, saya merasa kemampuan Inggris saya kalau ikut trial TOEFL ya dulu ya. Belum IELTS, belum sepopuler sekarang. Itu TOEFL saya masih jauh lah untuk memenuhi kualifikasi untuk studi abroad ya. Nah, akhirnya saya juga berinisiatif ambil course secara mandiri bahasa Inggris. Ambil kursus setelah jam pulang kerja, terus kemudian sambil waktu itu internet belum baru booming ya, tapi belum seperti sekarang.
mudah untuk mengaksesnya. Bahkan pada saat saya itu searching untuk mencari perguruan tinggi, scholarship dan segalanya itu saya lakukan setelah saya pulang kantor dan cari warnet. You know warnet? Yes, I know. Yeah. Iya, saya dulu waktu kecil SD masih ke warnet kok, Kak. Warnet, oke. Yeah. Nah, di warnet itu yang saya lakukan adalah biasa searching any scholarship offering dari berbagai institusi. Terus kemudian ketika habis searching scholarship opportunity, terus saya searching ke berbagai kampus yang ada di luar negeri. Kayaknya keren-keren ya kampus yang ada di luar negeri. Without we go there, gitu ya, hanya searching aja kita sudah terdorong untuk excited ya, Pak. Excited untuk bisa someday ingin datang ke sana. Dulu saya kalau ke warnet main game, Pak. Main game. Rasanya saya bukan tipikal orang yang suka main game kebetulan. Jadi saya lebih tadi itu ya explore kampus tadi ya. Terus kemudian juga lebih kepada ya mencari berita, informasi ya. Gamenya itu karena biasanya pagi kan harus sudah kerja lagi. Iya, Pak, betul. Setelah selesai cukup untuk urusan cari informasi tadi, saya harus segera pulang karena pada saat itu saya juga punya anak-anak yang masih kecil-kecil. Oh, saat itu sudah punya anak, Pak? Sudah. Jadi ya pengorbanan mereka diantaranya adalah jarang ketemu saya pada saat mungkin family time saat habis maghrib ya, karena justru pada saat itu saya mungkin lagi kursus, saya mungkin lagi tadi searching ke internet, searching internet di warnet dan sebagainya. Tapi ini menginspirasi banget sih, Pak, Kak, terutama buat anak-anak muda yang saat ini mungkin cari informasi itu udah gampang lebih mudah banget, bahkan juga bisa in our hands. Yes, betul, di handphone tuh semua ada informasi. Dan mungkin beasiswa juga lagi banyak terbuka lebar, salah satunya sekarang LPDP juga lagi buka ya, Pak. Padahal dulu di zaman Bapak yang mungkin agak sulit untuk informasi, berjuang banget gitu, apalagi kita anak-anak muda yang punya fasilitas banyak, harusnya kita lebih semangat lagi nih ya, Pak. Harus. Iya, betul, Pak. Saya juga personal jadi semangat nih untuk pengen lanjutin kuliah lagi, Pak. Nah, S2 akhirnya memilih untuk di Amerika. Iya. Di Amerika kan pasti culture-nya beda, mungkin bahasanya pun juga tadi ya beda. Nah, terus ada nggak sih, Pak, kejadian unik atau seru yang Bapak nggak bisa lupain waktu ngambil S2 di Amerika? Iya, saya sebetulnya berangkat untuk ambil S2 itu relatively a bit late. Karena saya dapat admission letter, kemudian dapat kesempatan untuk ambil English preparation course-nya itu pada saat usia saya sudah 34 tahun. Oke, 34 dengan punya anak juga ya. Dan punya anak. Jadi pada saat itu saya tapi ketika saya dapat admission letter, terus kemudian it's like a dream come true. Jadi I was so happy. Terus not only me, but also my family. Nah, they support totally ya. Wow. Jadi itu yang membuat saya semangat sekali ya. Akhirnya saya pertama itu paket scholarship-nya adalah saya harus ambil course bahasa Inggris di negara bagian Texas. Di Southern Amerika. Jadi sebelum kuliah harus course Inggris dulu. Course Inggris dulu. Buat saya itu adalah blessing. Why? Karena berarti saya berkesempatan pertama untuk improve English skill saya. Terus yang kedua adalah bagus untuk mengenal culture. This is my first time visited to abroad. Jadi pertama kali ke luar negeri itu banyak hal yang harus kita adjust gitu ya. Cuacanya, kemudian orang-orangnya, belum lagi makanannya. Makanannya gitu. Beda banget sih, Pak. Makanannya beda banget. Masih jarang ya, Pak. Nah, sebelum kita berkonsentrasi mikirin SKS course kuliah masternya. Jadi warming up-nya adalah English preparation course-nya ini. Dan saya ketemu dengan banyak non-native non-English native speaker yang mereka juga sedang belajar bahasa Inggris di situ. Seperjuangan ya. Ya, negara-negara ex Europe ex Uni Soviet atau East Europe country kayak sekarang
Ukraine, Czech Republic dan sebagainya. Banyak teman-teman saya dari sana yang kemudian ambil course bareng-bareng satu kelas sama saya. Setelah di sana 4 bulan, kami split. Ada yang saya ke Montreal ambil MBA di Naval Postgraduate School, kemudian ada lagi teman-teman saya ambil di university yang lain. Tapi itu adalah pengalaman pertama saya berinteraksi dengan komunitas internasional, ya, global society gitu ya, bersama-sama membangun mimpi gitu ya. Pertama adalah tentu saja mimpi untuk memenuhi tadi cita-cita pribadi. The next levelnya adalah mereka adalah membawa misi dari negara mereka masing-masing. Karena most of them itu adalah government officer atau military officer. Karena saya course-nya di Defense Language Institute di Texas, which is itu adalah para militer dari berbagai negara yang studi di Amerika dan pengantarnya bahasa Inggris, terus mereka course dulu di situ. Dan istilahnya PNS luar negeri ya Pak ya, teman-teman. Sampai sekarang masih suka kontak Pak? Di saat itu kan belum ada smartphone segala macam ya, jadi kita pakai email aja ya pada saat itu. Dan Yahoo adalah waktu itu yang lazim biasa kita gunakan. Messenger ya Pak? Iya betul. Jadi dari sana baru kemudian 4 bulan saya ke Montreal untuk ambil master saya selama 1,5 tahun. 1,5 tahun? Ya, 1,5 tahun. Seru pasti ya kenal sama budaya di Texas sendiri dan sama teman-teman ya, dan teman-teman di luar ya, di seluruh dunia gitu ya Pak. Ya, nah lanjut ya Pak, dari S2 saya tertarik dengan S3 Bapak juga, yaitu Korea Selatan. Di mana anak-anak muda kan pasti Korea tuh salah satu yang kita suka lah, dari filmnya, dramanya, terus musiknya. Kalau Bapak sendiri kenapa pilih Korea Selatan? Apakah Bapak K-popers? Atau jangan-jangan suka nonton drama Korea? Mungkin ya little bit. Oh ya, really? Wah, ternyata Besti Pak Saiful adalah salah satu K-popers. Jadi setelah saya pulang dari dari selesai S2 saya, saya ada di Subak Pengembangan Pegawai ya. Waktu itu Ditjen Perbendaharaan baru terbentuk. Tahun 2004 saya kembali pas Ditjen Perbendaharaan terbentuk. Jadi transisi ya, Ditjen Anggaran terbentuk, kemudian Ditjen Perbendaharaan terbentuk, kemudian DJKN belum terbentuk pada saat itu. Ya. Nah, saya di Subak Pengembangan Pegawai banyak berkaitan dengan masalah how we develop our people, ya, institution people, ya, untuk punya skill set, baik itu menyangkut masalah perbendaharaan yang baru, ya, maupun aspek-aspek soft skill yang lainnya. Nah, setelah beberapa tahun di Subak Pengembangan Pegawai, pimpinan memberikan kepercayaan untuk berpindah ke cikal bakal dari Direktorat Transformasi Perbendaharaan. Karena pada saat itu Kementerian Keuangan tengah membangun SPAN, ya. SPAN ini adalah konsep sistem informasi manajemen yang terintegrasi, ya. Ini adalah best practice dalam pengelolaan keuangan APBN, ya. Dan untuk Indonesia kita kasih nama SPAN tadi itu. Dan saya dengan beberapa orang di-assign untuk melanjutkan apa yang sudah digagas oleh para pimpinan sebelumnya, meletakkan poin-poin dasar untuk dilanjutkan oleh kita dalam membangun sistem. Dan makanya saya baru mengerti nih Pak, kenapa Bapak masuk ke SITP, padahal saya lihat profil Bapak kayak Bapak nggak ada punya background sekolah IT. Betul. Oh, ternyata Bapak dari awal
Oh, tadi itu belum menjawab pertanyaan kenapa Korea tadi ya? Iya, belum. Waktu saya di Direktorat TP tadi, TP itu kemudian kan membangun sistem yang belakangan kita sebut namanya SPAN. Oke. Sebelum SPAN itu jadi, ya, itu kan kita banyak melakukan kajian, studi banding, segala macam. Nah, waktu kajian atau studi banding itu salah satu diantaranya kita visit ke Korea Selatan. Ya, sebetulnya yang kita kunjungi tidak hanya Korea Selatan. Waktu itu saya juga diassign bersama pimpinan juga untuk visit ke Rusia, terus kemudian ke Australia, kemudian ke Jepang gitu untuk melihat seperti apa sistem pengelolaan keuangan yang ada di sana. Saya nggak ikut ke UK, tapi beberapa tim yang lain itu melihat apa yang terjadi di UK. Nah, waktu ke Korea Selatan beberapa kali saya ke sana itu tidak hanya belajar tentang bagaimana modernisasi sistem informasi di bidang keuangan saja, tapi juga belajar banyak hal sebetulnya. Kita diperkenalkan terhadap transformasi pembangunan yang ada di Korea, transformasi kebudayaannya, masyarakatnya, industrinya dan sebagainya dengan melihat langsung ke industrinya, terus kemudian even ke culture pop mereka kita juga diperlihatkan gitu. Nah, beberapa kali ke sana kemudian saya terlibat lagi aktif dalam membangun SPAN ya. Tapi in that time saya memang punya satu mimpi yang belum terwujudkan, which is kayaknya saya pingin lanjut pendidikan formal S3 saya lagi gitu. Dan kemudian Korea adalah one of destination karena setelah saya berkunjung dan saya interest untuk studi di sana. Oh, jadi awalnya ke sana dulu, mungkin benchmarking. Betul. Setelah itu jatuh cintanya sama Korea ya. Padahal ada negara-negara lain yang dikunjungi juga ya, Pak. Iya. Wow. Tapi waktu saya apply ke S3 sebetulnya tidak hanya Korea. Saya coba ke Australia, tapi dengan waktu itu Asian Development Scholarship ADS, ada beberapa step yang harus diikuti gitu ya. Mungkin saya belum saatnya atau belum cocok untuk studi di sana. Jadi I'm not success up to the end of the process ya. Jadi akhirnya saya nggak harus fokus ke Australia barangkali ya. Saya coba juga untuk searching scholarship di negara lain, di Germany, terus kemudian even di Norway atau di Finland gitu ya. Karena tujuannya satu, gimana bisa sekolah S3 di luar gitu. Tapi kemudian ketika tadi membangun SPAN tadi itu blessingnya adalah ketemu sama salah satu scholars dari salah satu university di Korea yang kemudian banyak berdialog tentang tentang keuangan negara, tentang public finance dan sebagainya. Di mana later on beliau adalah orang yang merekomendasi saya untuk apply ke universitas di mana beliau mengajar dan kemudian menjadi profesor pembimbing disertasi saya. Wow. Berarti Bapak bisa bahasa Korea nih, Pak? I was little bit late came to datang ke Korea. Mungkin kalau pada saat itu saya datangnya lebih awal, jadi saya semangat banget barangkali untuk belajar bahasa Korea. Karena saya perhatikan bagi teman-teman yang studi di Korea menggunakan skema yang mereka ada belajar dulu. Ada skema scholarship-nya itu, jadi 1 tahun pertama mereka belajar bahasa Korea, kemudian 2 tahun berikutnya menyelesaikan program masternya. Nah, buat saya apalagi kalau yang masih muda-muda tadi, that's the best scheme untuk bisa studi di Korea, mempelajari bahasa Korea dan culture-nya, dan kemudian belajar substance ilmu yang kita ambil. Tapi saya nggak ambil
bahasa Korea course-nya. Iya, tapi jadi nggak bisa ngomong bahasa Korea. Saya juga taunya annyeonghaseyo. Sarang ya gitu. Sarang yang gitu. biasa di drama gini di drama. Tapi saya mencoba untuk mempelajari bahasa Korea dengan cara yang berbeda. Gimana Pak? Yaitu setiap kali saya ganti semester itu jadi di sana itu sistemnya kan boarding ya, boarding di kampus ya. Ada sih kalau dia mau tinggal di luar, disewa di apartemen di luar juga bisa. Tapi waktu itu saya pilih kayak mes gitu ya? Iya, mes. asrama. Asrama khusus ya? Asrama untuk mahasiswa di kampus tersebut. Jadi di asrama itu pilihannya minimal 2 orang. Oke, sekamar. Sekamar. Ya. Terus kemudian ada 4 atau maksimal itu berapa ya? Maksimal 6 orang saya kira. Hah, satu kamar? Satu kamar. Jadi, semakin banyak orangnya berarti biaya semakin murahnya semakin murah. Nah, jadi setiap kali 1 semester itu kita harus apply lagi. Dan setiap kali apply saya selalu mencari teman. Roommate-nya itu orang Korea. Jadi kenapa? Supaya saya bisa ngerti tentang culture Korea, bisa ngomong dikit-dikit tentang bahasa Korea. Iya. Tapi yang terjadi sebaliknya. Gimana? Bukannya saya yang belajar bahasa Korea, tapi mereka yang kemudian belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris. Karena mereka juga ingin belajar bahasa Inggris ya. Walaupun saya bukan native, tapi mereka at least ada teman untuk ngobrol dalam bahasa Inggris dan mereka suka itu. Iya, betul. Jadi kita take and give lah. Saya ingin tahu banyak tentang Korea, mereka jelaskan. Nah, mereka waktu jelasin itu kan pakai bahasa Inggris. Jadi saya malah nggak belajar bahasa Korea. Justru malah mengajarkan ya lebih. Saya juga lebih suka kalau ngobrol Inggris ya sama orang Asia. Salah satunya orang Korea. Iya. Karena nggak cepet-cepet. Mereka pertimbangannya begitu. Jadi kalau mereka mau ngobrol sama native gitu ya, saya tanya kenapa kamu nggak lebih lebih interest ke yang native. Ya, karena they less confidence. Betul. Karena terlalu susah untuk menangkap apa yang mereka sampaikan. Iya, setuju sih Pak. Betul. Lebih enak memang sama, apalagi orang Indonesia biasanya Inggrisnya mudah dimengerti ya Pak. Mudah dimengerti. Oke, S2, S3. Nah, apa sih yang hal penting yang paling Bapak dapetin waktu S2 dan S3 di luar negeri? S2 adalah pengalaman internasional saya yang pertama. Dan saya sekolah di military school. You know, military school is really strict. Not strict actually. Educate us to be more disciplined. Jadi saya masyarakat American itu adalah masyarakat yang disiplin. Mereka well organized ya. Apalagi ketemu di kultur militer. Jadi saya melihat langsung seperti apa disiplinnya para militer ya. Mereka adalah well educated, terus kemudian juga ada di kelompok lapisan masyarakat yang harus juga bisa mengayomi masyarakatnya, terus dengan code of conduct-nya, code of etika profesi mereka yang juga mereka harus jaga. Jadi saya belajar banyak dari mereka. Dan sebenarnya tidak hanya US military, karena itu adalah kampus internasional, jadi juga militer dari berbagai negara asing. Itu pelajaran pertama. Jadi saya lebih banyak belajar hidup sebetulnya di sana. Kalau belajar tentang, saya ambil di financial management, ya, MBA, ya, itu textbooknya ya sama sebetulnya dipelajari dengan graduate School of Business di sini, gitu ya. Sama ya textbooknya. Sama sebetulnya. Yang membedakan adalah bahwa para penulisnya atau mungkin dosen yang menulis buku itu kadang adalah dosen kita. Jadi yang nulis buku itu adalah dosen yang jadi textbooknya itu ya yang dosen nulis yang itu ngajar gitu. kita ya. Yang ngajar kita. Jadi prominent profesor di salah satu universitas yang kemudian di-hire oleh kampus saya untuk menjadi visiting professor dalam satu term ya. Satu semester atau satu term ngajar satu subjek di situ. Jadi textbooknya dia yang nulis, tim ya tentunya. Terus kemudian
ya ada kebanggaan sendiri lah, diajar langsung oleh sama yang nulis buku gitu. Oke. Jadi memang disiplinnya jadi dapat dan ke bawah sampai sekarang ya Pak pasti. Saya ya karena learning by seeing ya. Iya, jadi benar. mempelajari dengan melihat itu langsung. Itu jauh lebih mudah sih Pak. Betul. Dan ke Korea. Ke S3-nya apa nih Pak? Nah, Korea itu adalah masyarakat Korea itu punya cantik-cantik. Of course. Dan putih-putih. Kayak Fania. Jadi orang Korea itu prinsipnya adalah dua kalau saya tangkap itu. Mereka mengenal apa yang disebut dengan pale-pale. Apa ya? Pernah nggak nonton di drama Korea? Pale-pale gitu. Nggak tahu. Hurry up. Oh, hurry up. Okay. Ya, jadi kalau ngerjain sesuatu itu ya jangan lama-lama gitu loh. Cepet-cepet gitu. Dan work hard. Mereka adalah pekerja keras. Buat mereka work smart is not enough gitu. Tanpa harus juga bekerja keras. Jadi of course work smart iya, terus kemudian work hard, terus kemudian mereka adalah mengerjakan sesuatu itu nggak pakai lama-lama. Even para student perempuan, terus kalau saya lihat juga para karyawati perempuan yang ada di sana itu mereka ngerjakan sesuatu itu dengan sangat tangkas dan sangat cepat gitu ya. Nah itu adalah juga another value, kebiasaan yang menurut saya bagus untuk dicontoh gitu ya. Jadi disiplin tadi, terus kemudian mengerjakan sesuatu dengan segera. Ya, dan bekerja keras. Wow. Dan itu yang membentuk Pak Saiful hingga saat ini menjadi direktur SITP ya Pak, yang bisa menginspirasi kita semua. Ya paling tidak karena ngelihat langsung ya, pingin betul. Seperti itu gitu ya. Walaupun hanya sekian tahun di sana, di sana, tapi dengan berinteraksi langsung, berdialog langsung dengan mereka, mau tidak mau itu akan menginspirasi kita. Sampai sekarang di SITP dan saya tadi juga dengar kalau SITP itu meraih penghargaan dari Best Contact Center ya Pak ya. Contact Center. Wah itu selamat ya Pak. Terima kasih. Kalau untuk perkembangan IT saat ini tuh seperti apa sih Pak di Dirjen Perbendaharaan sendiri? Ya, jadi perjalanan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan membangun IT itu relatif cukup panjang ya. Mulai dari terbentuknya, ya, Pak. Dari perbendaharaan terbentuk ya. Ketika KPPN terbentuk setelah terbentuknya Dirjen Perbendaharaan, itu aplikasi atau sistem yang digunakan untuk mendukung tugas KPPN itu develop and finish right after ditetapkan gitu ya. Nah setelah itu dalam perjalanannya tentu kita akan terus melakukan evaluasi ya. Bahwa ternyata ada beberapa hal, ada beberapa kondisi yang mungkin bisa lebih untuk diperbaiki dalam hal proses layanan dari kantor kita. Dan kemudian kita duduk kembali untuk melihat bagian-bagian mana yang perlu untuk diperbaiki lagi, mana yang penting-penting masih bisa dilanjutkan, mana yang kayaknya ini udah nggak harus untuk dipertahankan, yang ini kita eliminate saja gitu ya. Nah pada saat itu juga kita menerima kondisi bahwa sometimes IT drive the business sometimes ya. Jadi bukan IT-nya yang kemudian kita butuh proses seperti ini terus difasilitasi oleh IT. Tapi juga di titik tertentu IT-nya nih yang nawarin ngelit ke proses owners bahwa teknologinya memungkinkan loh untuk kita melakukan ini gitu ya. Karena di market tersedia. Jadi kalau misalnya teknologinya kita straightforward ke sana, kenapa kita harus ke sini dulu? Betul. Ini yang dibutuhkan mindset untuk merubah. Ya. Kita merubah. Oh iya ya, ternyata dengan teknologi yang ada kita nggak harus ke sini dulu loh. Langsung aja directly ke situ, baru kemudian kita akan pertimbangkan. Oh iya, sebetulnya dari sisi
regulasi atau spirit tata kelola yang ada ini masih make sense, ya sudah, kemudian kita adopsi. Nah, spirit untuk terus kolaboratif antara bisnis unit dengan unit IT adalah salah satu ciri yang ada di perbendaharaan. Wow. Dan memang itu sangat penting untuk menuju perbendaharaan yang lebih baik lagi ya Pak, perbaikan terus menerus. Iya. Oke. Jadi kita nggak pernah untuk satisfied dengan apa yang sudah kita selesaikan. Wah, yes. Continuous improvement ya Pak. Continuous improvement. Setiap tahun kami di Direktorat SITP juga menyelenggarakan survei gitu ya. Bagaimana user atau stakeholders melihat sistem yang kita bangun. Ya. Tidak hanya satu sistem malahan, bahkan 5 kami ingin dilihat oleh perspektif dari user, perspektif dari stakeholders. Dan itu bukan kami sendiri yang mengerjakan, tapi kami gandeng dengan researcher atau peneliti dari universitas untuk membantu SITP di dalam melakukan penelitian tadi dengan responden atau mereka yang memberikan pendapat dari eksternal SITP. Hasil dari research tersebut, studi tersebut kemudian kita pelajari, kita olah sebagai bahan untuk improvement for the next time. Yeah. Dan salah satu produknya kayaknya yang terpampang di kaos Bapak nih, Sakti. Iya. Boleh jelasin kali ya Pak, Sakti itu apa sih? Apakah seperti orang sakti atau gimana nih Pak? Apakah sesakti namanya gitu ya? Iya, sesakti itu kah? Oke, jadi ini proses tadi transformasi pembangunan TIK di perbendaharaan itu terus dilakukan. Ya. Kalau di awal-awal perbendaharaan tadi itu kita berpikir bahwa Kementerian Keuangan sebagai bendahara umum negara itu harus memiliki sistem IT yang solid sebagai BUN ya, bendaharanya negara. Ya. Maka dibangunlah SPAN yang di launching tahun 2015. Sekarang sudah stabil dan bahkan sebentar lagi akan obsolete dan sudah saatnya untuk kita pikirkan diperbaharui ya. Kemudian kita juga berpikir bahwa di dalam mengelola keuangan negara itu kan tidak hanya di sisi bendahara umum negara, tapi juga ada di sisi pengguna anggaran. Stakeholder pengguna anggaran yaitu kementerian-kementerian lembaga, bahkan juga pemerintah daerah. Yeah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kementerian lembaga pada saat mengelola keuangan negara ini juga dapat terfasilitasi oleh sistem yang terstandar dengan performa yang bagus. Terus kemudian bisa membantu tugas-tugas kementerian lembaga di dalam mengelola keuangan mereka. Mulai dari saat perencanaannya, penganggarannya, pelaksanaannya, dan juga saat pelaporan tanggung jawabnya. That's the reason kenapa kita membangun Sakti. Jadi setelah kita selesaikan dulu di sisi BUN-nya, di Kementerian Keuangannya sebagai BUN, baru kita pikirkan di sisi Kementerian Lembaga. Nah, ini yang kemudian kita lakukan pembangunannya, kita uji coba di internal Kemenkeu, kita tambah lagi beberapa kementerian lembaga yang lain, kita perbaiki lagi berdasarkan masukan-masukan yang ada selama piloting. And then kemarin kita beranikan diri untuk di launching kepada seluruh kementerian lembaga. Dengan demikian maka Sakti sekarang sudah pada tahapan selesai dibangun, tapi bukan berarti completely done. Karena terus kita lakukan perbaikan. Karena ada beberapa bisnis kebutuhan bisnis dari KL tertentu yang belum terfasilitasi di sana. Jadi masih terus Pak melakukan perbaikan. Memang sesakti itu ya berarti dari hulu ke hilir ya, sampai dari hilir. Awal sampai pelaporannya. Betul. Semua ada di Sakti. Ada di Sakti. Tagline-nya saya sering dengar cukup satu. Cukup satu. Okay. Tadinya karena beda-beda. Ada banyak ya Pak aplikasi ya. Jadi disatukan jadi Sakti ini. Oke. Seru banget Pak dengerin cerita Bapak, pengalaman, bahkan tadi sampai
perkembangan IT di perbendaharaan. Nah, mungkin terakhir nih Pak, apa sih pesan Bapak buat kita semua gitu ya, untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi yang dimana kita tahu sendiri ya, semua itu serba cepat berubah, dimanapun kita harus adaptif dengan perubahan zaman yang cepat banget nih Pak. Ya, sekali lagi bahwa sekarang hidup kita banyak berdampingan dengan teknologi. Betul. Dan teknologi ini adalah merupakan tools, alat bantu kita. Jadi ketika kita melakukan aktivitas dan kemudian menjalankan peran profesional kita, ya, once kita sudah bisa mendefinisikan what is our role, apa yang bisa dikontribusikan oleh teknologi informasi, dan kita coba adopt ya apa yang ditawarkan oleh teknologi informasi. Dari situ terus kemudian kita perlu untuk secara bijak dan penuh dengan curiosity untuk mengeksplor kira-kira apalagi nih yang masih bisa diutilisasi dengan perkembangan tren teknologi yang ada. Mungkin itu barangkali ya yang perlu untuk mindset yang perlu untuk kita. Saya setuju sih Pak, karena saya tuh punya HP gitu ya Pak. Kadang tuh HP kan ya udah buat WhatsApp, telepon. Tapi kadang saya sering dapat informasi, oh sebenarnya HP ini bisa seperti ini loh, bisa bikin jadi reminder, kalender, bahkan bisa jadi PA, personal assistant. Betul. Ya itu yang harusnya banyak kita explore ya Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak Saiful atas sharing pengalaman yang luar biasa dan menginspirasi para bestie podcast PNS Live di DJPB Bali ini. Sampai ketemu lagi Pak, semoga semakin sukses dan sehat selalu. Terima kasih, Fani. Terima kasih untuk Besti. Juga terima kasih karena udah dengerin podcast ini sampai akhir. Sampai ketemu di next episode. Bye-bye. Minum dulu, Pak. Silakan. Agak susah ya. Gini kali ya.